wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita dua teorinya adalah teori tentang organisasi, masih organisasi dan kelompok. Di sini kita akan bahas tentang teori budaya organisasi dan satu lagi nanti teori konflik antar kelompok. Kita masuk ke teori budaya komunikasi, budaya organisasi dulu ya. Nah, dari teori budaya organisasi yang perlu kita highlight adalah pengertian budaya organisasi itu sendiri, teman-teman. Budaya organisasi di sini disampaikan sebagai sebuah sistem makna yang kemudian dianut oleh para anggotanya yang sebenarnya budaya organisasi ini akan membedakan satu budaya organisasi dengan budaya organisasi yang lain, ya. Jadi apa-apa yang dimaknai oleh anggota di dalam organisasi itu akan menjadi budaya organisasi, ya. Jadi dengan misalnya kita punya di organisasi kita punya aturan tentang pemakaian jilbab bagi mahasiswi dan misalnya dosen perempuan kayak gitu ya. Itu wajib kayak gitu. Nah, pemaknaan atas simbol-simbol yang ada di organisasi itu, misalnya simbolnya aturan dimaknai sebagai simbol, itu akan juga mempengaruhi ketika anggota memaknai aturan tersebut, ya, sehingga masing-masing dari anggota dari budaya organisasi itu akan beda-beda budaya organisasinya. Misalnya kayak di kita memaknai budaya memakai jilbab itu seperti ya udah sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi ternyata ketika kita masuk di UNISA ya, Universitas Aisyah gitu, mereka bahkan memaknai simbol jilbab itu sebagai ya bagian dari perilaku mereka, sehingga karena mereka berjilbab otomatis misalnya tindak tanduk mereka mengikuti dari jilbabnya, sehingga dari situ kan tercermin perilaku dari masyarakatnya, ya. Pemaknaan itu menimbulkan perilaku anggota organisasinya, dan itu yang akan disebut sebagai budaya organisasi, ya. Jadi budaya organisasi adalah pemaknaan atau sistem makna yang dianut oleh para anggota yang itu berasal dari pemaknaan atas simbol-simbol yang ada di organisasi itu sendiri, ya. Kemudian nah, di sini sebenarnya Mbak Ida mau jelaskan bahwa budaya organisasi ini berangkat dari pendekatan interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik kita pernah bahas ya di pertemuan yang pertama setelah UTS, bahwa interaksi simbolik ini adalah gagasannya adalah makna atau pemaknaan dari seseorang itu muncul atau ada karena hasil dari interaksi mereka di dalam bermasyarakat, ya. Sehingga di sini juga kemudian digunakan oleh organisasi ketika kita para anggotanya memaknai simbol-simbol yang ada di organisasi itu sendiri, ya. Misalnya kayak tadi aturan pakai jilbab itu jadi simbol, atau misalnya kayak laboratorium, kita punya studio TV kayak gitu ya. Bagaimana kita memaknai studio TV itu, misalnya kemudian kita banggakan, kita share ketika kita produksi di studio, kemudian kalian bikin instastory-nya kayak gitu. Itu juga menjadi bagian dari budaya organisasi gitu, teman-teman. Jadi pemaknaan atas interaksi yang terjadi di dalam anggotanya itu menjadi budaya organisasi, ya. Nah, kemudian ada yang namanya metafora jaring laba-laba. Di sini Clifford Geertz mengatakan bahwa
sebenarnya budaya organisasi itu seolah-olah ditunjukkan seperti jaring laba-laba ya atau spider net. Ya, di mana yang pertama orang atau anggota organisasi adalah diumpamakan seperti hewan atau laba-laba itu sendiri yang kemudian seolah-olah tergantung di dalam jaring kepentingan. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita misalnya teman-teman masuk ke dalam suatu organisasi, kan kita ada tujuan ya ketika masuk organisasi, misalnya teman-teman suka sama K-pop. Kemudian kalian memilih untuk, oke, aku bergabung di organisasi K-pop nih, kayak gitu. Perwakilan K-pop dunia yang ada di Indonesia misalnya. Nah, kemudian alasan kalian atau tujuan kalian bergabung kan untuk mempermudah kalian dalam pengaksesan informasi terhadap K-pop starnya ya atau artis-artis K-popnya. Nah, kemudian tapi organisasi tersebut hidup dan berdiri itu juga punya kepentingan kan teman-teman, sehingga mau tidak mau ini juga ada konteks pertukaran yang terjadi ya, sehingga ketika kita menginginkan apa di dalam organisasi tersebut, kita juga harus mengikuti kepentingan yang organisasi tersebut kehendaki, sehingga seolah-olah kita anggotanya itu seolah-olah seperti tergantung di dalam jaring kepentingan. Misalnya kemudian karena kita masuk ke organisasi K-pop tersebut, kita harus mengupload kegiatan-kegiatan mereka di akun Instagram kita kayak gitu. Itu kan konsekuensinya, sehingga kita masuk dalam jaring kepentingan mereka kayak gitu, teman-teman. Untuk yang poin A. Kemudian yang poin B itu adalah jaring yang sedang dipintal oleh masing-masing orang atau anggota ini dianggap sebagai apapun perilaku atau cerita atau kisah yang disampaikan oleh si anggota organisasi tersebut. Sehingga Mbak Ida masuk ke yang C langsung, Mbak Ida nanti jelasin bersamaan ya yang B dan C. Sehingga masing-masing jaring akan berisi karakteristik masing-masing pemintal yang disesuaikan dengan aturan dan membentuk karakteristik atau budaya organisasi. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai anggota organisasi individu ya, kita akan punya seolah-olah satu wilayah net ini atau kolom ini. Kelihatan nggak, Mbak Ida, melingkarin yang biru ini, ya? Jadi yang biru ini seolah-olah kita tuh lagi bersumbangsih kepada konteks yang dalam pemintalan budaya organisasi di sini. Karena gimana? Karena karakteristik kita, misalnya Mbak Ida adalah seorang Jawa yang kemudian memaknai perilaku itu harus sopan kayak gitu ya, kemudian sama atasan itu harus nurut kayak gitu. Nah, berarti di kolom ini adalah perwakilan dari karakteristik saya yang kemudian mewakili merepresentasikan organisasi tersebut ya. Contohnya gini lagi, misalnya kan Mbak Ida sebagai dosen Ilkom UI ya, sehingga saya dan perilaku saya dalam net ini, yang saya jalin dalam net ini, perilaku yang saya sesuaikan dengan aturan UII, itu kemudian ketika terlihat oleh misalnya mahasiswa atau anggota lain, atau misalnya dosen dari fakultas lain, kayak gitu, atau orang luar UII, itu akan merepresentasikan saya adalah bagian dari budaya organisasinya komunikasi UII. Oh, kayak gitu toh dosen komunikasi UII. Oh, ternyata dosen komunikasi UII itu enggak horor kayak gitu misalnya. Oh, ternyata dosen komunikasi UII itu tipikalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang sesuai dengan karakteristik saya. Karena itu tadi, kita punya masing-masing kolom yang itu mewakili diri kita sebagai karakteristik kita di dalam organisasi. Ya, sehingga pun ketika misalnya kalian sekarang lagi ada di rumah ya, lagi distance learning ya namanya, itu misalnya tetangga kalian datang kemudian melihat kalian pas
distance learning kayak gini, pakai Zoom gitu, kemudian mereka bisa memaknai bahwa oh ternyata UI itu bagus ya, masih menggunakan pembelajaran di di online kayak gitu misalnya, nggak berhenti belajarnya kayak gitu misalnya ya, sehingga kalian juga menjadi bagian dari budaya organisasi yang dilihat oleh orang gitu, orang lain ya, sehingga yang D, fokus dari teori ini adalah pada pemaknaan yang kemudian dimiliki dan dimaknai secara bersama di dalam organisasi tersebut ya. Jadi karena fokusnya adalah pemaknaan dari simbol dan perilaku, itu kemudian budaya organisasi ini berfokus pada pemaknaan. Sampai sini ada yang tanya mungkin? Belum? Belum, Mbak. Belum ya? Sebentar. Oke, yang misalnya terkendala karena jaringan, nanti misalnya nggak bisa gabung lagi, kabarin Mbak Ida ya. Karena susah kalau buka chat ya. Oke, kemudian di sini kita masuk kepada asumsi teori budaya organisasi. Ya, yang pertama adalah anggota-anggota organisasi itu menciptakan dan mempertahankan perasaan mengenai realitas organisasi, dan ini seolah-olah kayak memberikan prinsip dari pengetahuan moral, Mbak Ida, anak Mbak Ida, rewel. Jadi gini, yang pertama ini kalau Mbak Ida boleh ringkas ya. Jadi kita sebagai anggota organisasi itu seolah-olah yang menciptakan dan kemudian mempertahankan adanya realitas organisasi. Kita yang membentuk realitas organisasi kita. Kayak contohnya yang tadi, kan kita pernah belajar penstrukturan adaptif ya, di mana kita akan berperilaku sesuai dengan aturan, ya. Sehingga ketika bagaimana kemudian kita memaknai aturan itu dan kita berperilaku di dalamnya, perilaku itu kemudian seolah-olah seperti kita yang menciptakan realitasnya. Karena kan kalau kita ngomongin aturan itu kan abstrak ya. Yang dilihat kemudian adalah perilaku dari anggota organisasinya yang mengimplementasikan aturan atau nilai-nilai dari sebuah organisasi gitu teman-teman, sehingga kontribusi dari anggota organisasi dalam berperilaku itu kemudian membentuk representasi dari organisasi tersebut. Itu yang pertama ya, karena kalau kita ngomongin tentang nilai-nilai UI itu apa sih kayak gitu ya, misalnya oh ya rahmatan lil alamin, tapi kan itu abstrak ya, rahmatan lil alamin itu yang kayak apa, kecuali misalnya kita sebagai anggota dari UII merepresentasikan itu melalui tindakan kita, perilaku kita, misalnya teman-teman mahasiswa kemudian bergerak sesuai dengan nilai-nilai dari rahmatan lil alamin. Nah, itu kemudian yang dinamakan kita sebagai anggota berkontribusi membentuk realitas yang ada di dalam organisasi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, itu adalah terkait dengan bagaimana penggunaan dan interpretasi simbol menjadi sangat penting, karena realitas budaya itu ditentukan oleh simbol-simbol di dalam organisasi. Ya kayak tadi teman-teman, sumber dari interpretasi terhadap realitas budaya organisasi itu adalah simbol, karena aturan nilai-nilai itu kan simbol ya, semua konteksnya, perilaku itu juga simbol, sehingga bagaimana kemudian kita anggota organisasi itu memaknai atau menginterpretasi simbol itu menjadi sangat penting di dalam budaya organisasi ya. Kemudian yang ketiga adalah konteksnya budaya bervariasi di dalam organisasi-organisasi yang berbeda.
Sehingga tindakan di dalam budaya ini juga akan beragam. Jelas, ketika misalnya kita sebagai manusia itu beragam, otomatis dasar dari perilaku kita yang beragam ini akan mempengaruhi budaya yang dibentuk oleh manusia itu yang beragam, ya, sehingga budayanya dalam organisasi beragam karena manusianya beragam, kemudian interpretasi dari organisasi itu juga beragam karena yang menginterpretasi juga beragam juga gitu. Karena kita punya yang menginterpretasi terkait dengan budaya organisasi kan juga manusia, dan manusia kan punya latar belakang yang beda dalam menginterpretasi sesuatu, sehingga ya akan berbeda juga. Gitu. Ini untuk asumsi teori budaya organisasi, teman-teman. Nanti kalau ada yang tanya, Mbak Ida di-cut aja ya. Misalnya ada yang bingung gitu, monggo. Nah, Mbak Ida kemudian coba breakdown sesuai dari buku, itu simbol budaya organisasi ini bisa di-breakdown menjadi 3 simbol, 3 kelompok simbol. Yang pertama adalah simbol fisik. Ini terkait dengan segala macam seni, desain, logo, bangunan, dekorasi, pakaian, penampilan, bahkan benda-benda yang material yang bisa kita lihat, kita sentuh, kita indrai. Indrai itu maksudnya. Mbak, ya? Mbak, permisi Mbak, mau tanya Mbak, mau izin bertanya. Interpretasi itu sebenarnya apa sih Mbak? Artinya? Interpretasi itu pemaknaan, Dek. Jadi bagaimana kita mempersepsi sesuatu, itu proses interpretasi. Sebentar. Ini ya. Interpretasi itu jadi proses pemaknaan. Jadi bagaimana kita memproses pemaknaan kita di dalam pikiran kita, itu namanya interpretasi. Ya. Sehingga ketika misalnya satu orang itu mempunyai latar belakang yang beda, ya, otomatis interpretasi kita akan, misalnya Mbak Ida adalah katakanlah pendidikan Mbak Ida katakanlah SD gitu ya. Kemudian saya disuruh menginterpretasi tentang pensil gitu ya. Kemudian ya saya akan menginterpretasi pensil karena saya anak SD ya. Kalau saya ngomongnya misalnya pensil buat nulis kayak gitu ya. Tapi misalnya kalau Sukri misalnya adalah mahasiswa arsitektur ya, kemudian Sukri disuruh menginterpretasi tentang apa itu pensil, mungkin Sukri akan menjawab bahwa pensil adalah sesuatu yang digunakan arsitek untuk bikin sketch dengan bagus. Nah, misalnya, dan pensil ini akan mempengaruhi hasil dari sketch bangunan yang dibuat, misalnya kayak gitu. Itu kan berbeda ya. Sehingga interpretasi dari satu orang ke orang lain itu beda. Ya. Sebenarnya kita sudah pernah bahas di pengantar ilmu komunikasi, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita review ulang. Sudah jelas belum, Dek? Oh, hilang? Jelas? Atau masih ada pertanyaan? Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Ya. Oke. Nah, tadi masuk ke simbol fisik. Simbol fisik itu kalau teman-teman bedakan, pokoknya simbol-simbol yang bisa diindra. Bisa diindra tuh dengan mata, dengan kita bisa melihat, kita bisa nyium, kita bisa dengar, kita bisa touch gitu ya. Tapi lebih kepada konteks yang fisik, yang itu bentuknya bisa dilihat bangunan gitu ya, misalnya bisa dilihat gitu physically ya. Tapi kalau konteksnya perilaku itu lebih kepada bagian dari perilaku seperti kebiasaan kita, ritual, kemudian ucapan, itu kan konteks perilaku ya. Kemudian bagian termasuk bagaimana kemudian ada konteks penghargaan terhadap sesuatu, misalnya kita dapat suatu penghargaan sampai pada misalnya kalian dapat hukuman kayak gitu ya. Kayak contoh kemarin dari kelas ini apa bukan ya,
ada teman yang nggak bisa ikut Zoom, kemudian minta tugas pengganti, Mbak Ida kasih tugas resume gitu ya. Dia menganggap bahwa bercandaan ini sebenarnya tugas resume itu sebagai bentuk pengganti presensi itu sebagai hukuman dengan bercandaan yang aku tidak mau Mbak Ida, aku besok ikut kelas deh Mbak, aku nggak mau dapat hukuman ngeresum lagi kayak gitu. Nah, itu adalah konteks simbol perilaku. Sehingga dia sebagai anggota organisasi UII atau organisasinya kita sebut ilmu komunikasi misalnya, dia menganggap itu sebagai konteks pemaknaan hukuman kayak gitu misalnya ya. Sehingga kan pemaknaannya beda-beda ya. Kemudian yang ketiga adalah simbol verbal. Simbol verbal ini lebih kepada konteks anekdot ya, kayak singkatan-singkatan, kemudian lelucon kayak gitu ya, jargon, nama panggilan kayak gitu misalnya Mr. P, Mr. G kayak gitu misalnya ya. Atau penjelasan sampai konteks ke sejarah atau metafora-metafora yang digunakan. Seperti misalnya kalau di UI pakai UII rahmatan lil alamin, atau misalnya bercandaan yang himne UII misalnya dengan catur dharma 10 juta, teman-teman sukanya gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari simbol verbal karena yaitu tadi pemaknaan antara mahasiswa itu konteks catur dharma itu yang diingat adalah 10 jutanya. Tapi kemudian kalau kita misalnya dosen yang memaknai catur dharma itu beda lagi, atau misalnya rektor yang memaknai catur dharma beda lagi seperti itu. Ya. Kemudian Mbak, yes. Kalau misalnya definisi WI dari mahasiswa kan kebanyakan UI Universitas Istri Idaman, itu simbol apa tuh Mbak? Wadaw. Bisa, itu bisa bagian dari lelucon ya. Karena konteksnya kan itu masuk ke simbol verbal. Tadi kan berangkatnya dari simbol ya. Simbolnya adalah singkatannya UII. Tapi kemudian dimaknainya misalnya dari konteks mahasiswa itu ya kayak gitu. Jadi Universitas Istri Idaman. Nah, gitu ya. Terus tapi konteks misalnya Mbak Ida yang memaknai UII akan bisa lain, misalnya Universitas ya Islam Indonesia yang sungguhnya, atau misalnya orang lain akan merepresentasikan yang lain kayak gitu. Ya karena berangkatnya teori ini berangkat dari itu tadi berbeda-beda dari masing-masing anggotanya, tetapi kemudian yang dianut bersama itu makna yang seperti apa sih, kayak gitu loh teman-teman ya. Gitu. Jadi yang dianut bersama kan ya UII yang secara garis besar, sehingga itu tadi hanya untuk bercandaan saja, tapi kemudian secara verbal UII singkatannya yang benar adalah ya Universitas Islam Indonesia, seperti itu teman-teman ya. Kemudian lanjut ya. Atau bahkan ada konteks yang gini, sering juga ngomongin tentang Mbak Ida sering dengar ya, kalau lagi keluar dari UII misalnya ketemu sama teman-teman dosen dari kampus lain gitu. Itu kita terkenalnya adalah kampus termahal ya. UI adalah kampus termahal, kemudian gaji dosennya lebih kecil daripada gaji atau uang saku dari mahasiswanya kayak gitu. Nah, sehingga brand atau budaya organisasi yang terlihat dari UII adalah yaitu tadi bahwa kita terkenal sebagai kampus yang mahal, misalnya salah satu kampus yang misalnya mahal di Indonesia kayak gitu. Dalam konteks atau tertua di Indonesia seperti itu teman-teman ya. Itu juga bisa menjadi bagian dari konteks budaya organisasi. Kemudian di dalam budaya organisasi itu ada 5 performa. Performa sendiri dikatakan sebagai segala sesuatu yang menggambarkan bagaimana pemahaman dari manusia terhadap organisasi itu sendiri ya. Jadi
ini adalah konteks perilaku yang kemudian digambarkan, gambaran yang kemudian digambarkan dari perilaku manusia di dalam organisasi itu sendiri. Ada 5 performa, teman-teman. Performa ritual, terus performa hasrat, performa sosial, politis, dan enkulturasi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang performa ritual ini adalah presentasi yang kemudian konteks perilaku yang kemudian teratur ya dan berulang yang dilakukan oleh anggota organisasi di tempat kerja atau di organisasi tersebut. Misalnya kayak apa-apa yang kita lakukan di dalam organisasi kita ya, misalnya Mbak Ida begitu datang akan ngucapin salam, itu kan rutin saya lakukan. Kemudian akan masuk ke ruangan, kemudian nyalain komputer misalnya. Nah, itu adalah termasuk performa ritual. Nah, performa ritual ini dibagi jadi 4, teman-teman. Yang pertama adalah ritual personal, yang kedua ritual tugas, kemudian ritual sosial, dan ritual organisasi. Yang ritual personal ini lebih kepada rutinitas atau perilaku yang teratur dan berulang, yang dikaitkan dengan personally atau individu, ya. Misalnya kayak tadi, kalau Mbak Ida masuk, ya biasanya saya akan kasih salam, kemudian nyalain komputer, kemudian ngecekin surat-surat yang harus ditandatangani misalnya. Kayak gitu. Itu adalah ritual personal saya. Kemudian kalau ritual tugas ini kaitannya dengan sesuatu perilaku yang teratur dan berulang yang kemudian terkait dengan tugas seorang individu di dalam organisasi. Misalnya kalau di lab, petugas lab ya, misalnya mereka kan punya tugas sebagai petugas lab ya. Dia akan melakukan rutinitas seperti melakukan pelayanan peminjaman, dia akan cek peralatan setiap minggu sekali misalnya, kemudian atau setiap alat pulang dan mau diambil sama mahasiswa per 3 hari sekali dia akan cek, kemudian melakukan pelaporan misalnya 1 bulan sekali atau ada yang 1 tahun sekali, walaupun konteksnya 1 tahun sekali, tapi itu kan rutin dan berulang sehingga itu masuk ke ritual ya, performa ritual. Kemudian yang ketiga adalah ritual sosial. Ritual sosial ini kaitannya dengan segala sesuatu perilaku teman-teman yang kemudian melibatkan hubungan atau interaksi baik verbal maupun non verbal di organisasi tersebut ya. Oke, Akbar gimana? Mau tanya? Mbak, ini videonya nanti di-share di Classroom nggak, Mbak? Iya, insya Allah ya. Nge-like ya, Mbak, soalnya. Oh, nge-like. Ya, insya Allah ya. Oke. Kemudian tadi mana tadi? Jadi ritual sosial ini adalah segala perilaku baik verbal atau non verbal yang konteksnya dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain di dalam organisasi tersebut. Misalnya kayak tadi konteksnya Mbak Ida melakukan sapaan kepada orang lain di dalam organisasi, kemudian tiap hari misalnya, kemudian saya melakukan chat atau obrolan dengan teman kerja, atau misalnya teman-teman waktu bubaran kelas kalian makan bersama kayak gitu ya, atau sampai konteks misalnya organisasi tersendiri punya misalnya pemberlakuan terkait dengan penggunaan misalnya kayak bahasa Inggris, kayak di prodi komunikasi sebenarnya kita punya English Day setiap hari Kamis ya. Jadi itu yang menjembatani hubungan atau interaksi dari masing-masing anggota di dalam organisasi menurut kami, dan bisa mengimprove kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi kalau teman-teman pas hari Kamis datang ke komunikasi, kemudian some people speak in English gitu, biasa berarti mereka sedang melakukan ritual sosial terkait pemberlakuan English Day gitu ya.
Kemudian yang keempat adalah ritual organisasi. Nah, ritual ini yang pelakunya atau yang punya itu organisasi itu sendiri, teman-teman. Sehingga konteksnya ini yang berkaitan full dengan organisasi. Misalnya kayak rapat-rapat yang diadakan oleh organisasi seperti rapat divisi, rapat keuangan yang rutin dilakukan, atau rapat bulanan, atau rapat tahunan perusahaan seperti itu, sehingga konteksnya yang ritual organisasi lebih ke kaitan organisasi itu sendiri, ya. Nah, sebenarnya di buku kalian kalau kalian baca ya, Opian itu dikatakan bahwa masing-masing performa sebenarnya terkadang terlihat seperti tumpang tindih, ya, atau kok ini bisa masuk ke sini dan bisa masuk ke ritual yang satunya, atau performa ini bisa masuk ke performa yang lain. Kita bisa melihat konteksnya aja, teman-teman. Kalau performa ritual itu konteksnya kan diulang secara teratur, ya, sehingga misalnya sapaan tadi bisa masuk ke konteks personal karena yang melakukan itu personal gitu, tapi itu masuk juga di ritual sosial karena konteksnya seseorang sedang melakukan interaksi dengan orang lain kayak gitu, sehingga sepertinya seolah-olah tumpang tindih, tapi ketika kita melihat konteksnya itu bisa kita lihat sebagai konteks ritual personal dan konteks ritual sosial kayak gitu ya, jadi nggak usah bingung. Kemudian kalau performa hasrat itu adalah performa yang kaitannya sama passion, atau bagaimana kita sebagai anggota itu men-share tentang kisah-kisah di dalam organisasi. Nah, ini juga akan berkaitan dengan performa ritual yang sosial tadi. Karena kalau performa ritual sosial tadi kan itu performa yang dilakukan ketika kita share atau chat atau berkomunikasi dengan orang, tapi rutin kita lakukan. Tapi kalau performa hasrat ini hanya dilakukan sesekali, ya, tidak rutin. Misalnya kayak tiba-tiba ada perbincangan antara teman-teman tentang suatu hal yang dadakan, misalnya, ya, misalnya tentang ada yang dinaikkan promosi secara mendadak, jabatannya tiba-tiba dinaikkan secara dadakan, kemudian kalian ngobrol kayak gitu, atau konteksnya dalam tanda kurung misalnya ada yang gibah kayak gitu ya, misalnya, ini masuknya ke performa hasrat, ya. Kemudian kalau performa sosial ini juga sama, ini berbeda dengan ritual sosial tapi hampir mirip. Kalau performa ritual sosial itu dilakukan rutin dan berkelanjutan, tapi atau diulang, tapi kalau performa sosial ini nggak mesti, ya, nggak mesti kita lakukan rutin. Kayak misalnya kita nengokin bayi, ya, itu kan belum tentu 1 tahun sekali kita akan punya keponakan baru, kayak gitu ya. Jadi di sini adalah konteks dari perpanjangan sikap santun atau kesopanan di dalam sebenarnya tujuannya untuk mendorong kerjasama antar anggota organisasi. Karena konteksnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kemudian ada konteks kesopanan di situ, ibarat kata kan itu akan meningkatkan persaudaraan kita. Dengan itu, harapannya kita bisa mendorong kerjasama. Nah, di dalam buku kalian, dijelaskan bahwa sebenarnya performa sosial ini juga menjadi salah satu performa yang kemudian bisa membantu dalam memecahkan ketegangan di dalam organisasi. Misalnya dalam organisasi terdapat konflik ya teman-teman ya. Kadang kan kita sering ya, di dalam kelompok pun kita sering ada konflik ya. Nah itu kadang performa sosial akan membantu pemecahan ketegangan. Misalnya dengan di kelompok kita di kelas apa ya, kelas A misalnya ya, kelas A sebenarnya teman-teman punya tugas kelompok ya, dari kelompok itu ada 10 orang, kemudian ada 2 orang yang lagi crash
ya. Ada yang lagi secara individual mereka lagi musuhan gitu. Tapi karena konteksnya kalian harus melakukan tugas kelompok, akhirnya dengan perpanjangan sikap santun si A dan si B yang kemudian sedang bersitegang tadi, dia mencoba melakukan performa sosial dengan misalnya memberikan sedikit senyum kepada yang si B dan beranggapan bahwa oke, aku sedang mengerjakan tugas, tidak ada hubungannya dengan perkelahian individu yang sedang saya lakukan dengan si B, sehingga saya akan bersifat profesional dan mengerjakan tugas saya, menyelesaikan tugas dan bagian saya dalam kelompok, misalnya kayak gitu. Sehingga konteks ini kemudian dianggap sebagai pemecah ketegangan, ya, konteks kesantunan ini, ya. Sehingga teman-teman harap diingat, misalnya teman-teman nanti kerja atau masuk ke suatu organisasi, itu ketika memang ada konteks penugasan tapi kalian misalnya terlibat konflik, bercobalah untuk melakukan perpanjangan sikap santun kalian, tetap konteksnya menjaga kesantunan dan tetap bersifat profesional untuk melakukan tugas, ya, walaupun misalnya ada konteks teman kalian yang lagi cekcok gitu. Yang ketiga adalah performa politis, teman-teman. Keempat ya, performa politis ini adalah kaitannya dengan penggambaran perilaku organisasi yang menunjukkan konteks kekuasaan dan kontrol, ya. Misalnya terkait dengan segala sesuatu yang mengkomunikasikan keinginan kita secara persuasif, ya. Misalnya kayak Mbak Ida pengen naik jabatan nih, kayak gitu, karena udah 10 tahun di organisasi nggak naik-naik jabatannya. Kemudian Mbak Ida memberanikan diri menghadap ke atasan Mbak Ida, kemudian saya melakukan komunikasi persuasif kepada atasan saya dengan mengatakan bahwa misalnya saya sudah berkontribusi banyak di organisasi selama 10 tahun dan saya menginginkan misalnya kenaikan pangkat. Saya mengajukan bukti-bukti, data-data secara persuasif kepada atasan. Nah, itu dikatakan sebagai performa politis. Atau bisa jadi seperti ini, bisa top down. Kalau tadi kan bottom up ya, bisa konteksnya top down, dari atasan ke bawahan. Misalnya konteksnya kita mau di organisasi kita mau ada audit. Audit itu kayak pemeriksaan, sehingga konteksnya atasan kita menyuruh kita para pekerja untuk misalnya bekerja ekstra karena ada audit dari badan pengawas. Nah, itu juga dinamakan performa politis, ya. Komunikasi yang ditunjukkan melalui konteks kuasa dan kontrol. Kemudian yang selanjutnya adalah performa enkulturasi, teman-teman. Performa enkulturasi ini lebih kepada perilaku yang dimana si anggota ini mengharapkan dia turut berkontribusi dalam organisasi dengan cara dia mencari informasi atau pengetahuan dulu di dalam organisasi tersebut, kemudian dia akan melakukan usaha dalam bentuk kontribusi terhadap organisasi, ya. Sehingga contohnya adalah misalnya kayak misalnya kita sebagai anggota baru, ya, di dalam suatu perusahaan, kemudian untuk berkontribusi kita misalnya kemudian karena kita belum tahu apa-apa ya kalau jadi anggota baru, biasanya kan kita akan menghimpun informasi misalnya dari senior, dari atasan-atasan, gimana sih caranya ketika misalnya kalau misalnya di dosen ya, kalau mau publish karya itu mekanismenya gimana sih, nah kayak gitu. Nah, itu biasanya kita akan cari informasi, begitu kita dapat informasi ya kita akan melakukan dan kontribusi itu yang dianggap sebagai performa enkulturasi, ya. Contohnya itu kalau yang performa. Mungkin ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Karena sudah selesai untuk budaya organisasi.
Belum ada? Belum, Mbak. Belum ya? Oke, thank you. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nanti sistemnya di-cut aja ya kalau teman-teman mau tanya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan teori konflik antar kelompok. Ya, mungkin di daerah teman-teman ada yang juga mengalami konflik antar kelompok. Ada yang mungkin di Kalimantan, ada yang mungkin di Jawa juga ada, atau misalnya karena adanya COVID gitu ya teman-teman. Ini lagi panas-panasnya, kemudian ada konteks konflik antar kelompok karena kepentingan COVID, misalnya itu juga terjadi, atau misalnya ada konflik antara mahasiswa dan universitas, misalnya lagi rame banyak, atau sekolah-sekolah lah, semua sekolah sekarang sedang berdemo tentang konteks SPP ini seperti apa, kayak gitu ya. Jadi kenapa sih ada konflik kayak gitu ya? Kita akan bahas di sini dan bagaimana penyelesaian konflik tersebut. Mbak Ida berangkat dari apa sih konflik gitu ya? Konflik itu kalau kita definisikan adalah sebenarnya ada perjuangan di antara dua pihak atau lebih yang sebenarnya mereka saling ketergantungan teman-teman, karena di dalam kelompok itu kan kita sama-sama punya misi dan visi yang sama ya. Tapi kemudian kita bisa mengalami misalnya kecekcokan kayak gitu ya, ketidakcocokan di dalam tujuan sehingga ada konflik. Itu ketika misalnya antara individu. Tapi ketika misalnya konflik antar kelompok terjadi, itu seperti apa? Itu sangat mungkin ketika ketidakcocokan itu bermula dari misalnya ini kelompok A, tangan kiri Mbak Ida, kemudian tangan B Mbak Ida adalah kelompok B, ya. Satu saja, misalnya anggota kelompok dari si A, kelompok A, ini berbeda pendapat atau berbeda gagasan, dan itu mencederai atau melukai dari si anggota kelompok B, satu orang saja misalnya, ini akan memicu adanya konflik antar kelompok, ya. Atau bisa jadi satu dengan kelompok seluruhnya, atau satu dengan satu, atau misalnya beberapa dengan beberapa, atau bahkan semua anggota di dalam kelompok A berselisih dengan semua dari anggota kelompok B. Itu dikatakan sebagai konflik antar kelompok. Ya. Nah, kemudian di sini kalau Mbak Ida boleh review ulang bahwa sebenarnya konflik antar kelompok ini merupakan substudi dari relasi antar kelompok yang merupakan studi psikologi sosial. Ya, relasi sosial itu sebenarnya apa sih? Nah, relasi sosial ini sebenarnya konteks di mana segala aspek interaksi manusia yang melibatkan individu-individu merasakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suatu kelompok sosial atau suatu kategori sosial. Jadi konteksnya tadi, kenapa kemudian satu orang saja di kelompok A itu bisa memicu pertikaian antara kelompok A dengan kelompok B? Karena apa? Karena adanya relasi sosial, teman-teman. Karena ada konteks di mana individu yang si A, bagian dari kelompok A, merasakan bahwa dirinya itu bagian dari kelompok A, kayak gitu ya. Sehingga aku seharusnya, misalnya, aku kemudian si A ini dibela oleh kelompok atau kategori sosial A tadi, ya. Karena dia sedang berselisih paham dengan kelompok B. Jadi gitu konteks logisnya kenapa terjadi konflik. Nah, identitas kategori sosial kelompok ini umumnya kita bisa breakdown dari beberapa hal, teman-teman. Ada etnisitas, kemudian ada agama,
kemudian ada gender, ya, ada kebangsaan, kemudian orientasi seksual, sensibilitas politik, sampai konteksnya berbagai identitas. Ya, misalnya konteks kayak Mbak Ida sebagai zaman dulu, misalnya Mbak Ida sebagai Muslim, kategori sosial saya adalah secara nationality adalah orang Indonesia, secara kebangsaan ya, saya orang Indonesia, saya perempuan secara kategori sosial, gendernya, kemudian perwakilan lain adalah misalnya saya seorang muslimah, ya, sehingga saya adalah Islam, ya. Misalnya saya ketika di Masjid Besar Taiwan zaman dulu, saya sholat menggunakan mukena panjang besar-besar gitu ya. Ini bagi misalnya bagi orang Taiwan yang kemudian non-Muslim melihat ini mungkin saya akan dikatakan sebagai orang yang aneh. Loh, orang itu lagi ngapain sih kayak gitu ya? Konteksnya dia kok dia pakai baju kayak gitu misalnya kayak gitu. Kemudian dia menggelar alas, kemudian dia ngelakuin gerakan yang aneh kayak gitu. Nah, akhirnya itu memicu keresahan di dirinya sebagai kelompok kategori sosial kelompok non-Muslim Taiwan. Kemudian dia misalnya dia mengatakan itu ke security, dan misalnya security dan kelompok perwakilan dari masyarakat Taiwan juga ada beberapa di situ, dan kemudian rame menghalau saya. Terus akhirnya orang-orang yang sempat record misalnya ya, memviralkan itu, kemudian viral ya. Nah, konteks perpanjangan dari kasus tersebut bisa mengakibatkan adanya konflik antar kelompok. Kenapa? Karena misalnya orang-orang yang merasa memiliki kategori yang sama dengan Mbak Ida sebagai Muslim, kemudian orang Indonesia, itu akan membela saya atas hak asasi yang misalnya saya harusnya lakukan untuk beribadah. Tapi kemudian itu akan dianggap misalnya dari kelompok masyarakat Taiwan non-Muslim itu sebagai sesuatu yang merusak ketenangan, atau misalnya menurut mereka meresahkan gitu ya, karena kok pakai baju kayak gitu, kemudian melakukan suatu gerakan yang menurut mereka tidak masuk akal kayak gitu, sehingga konteks relasi sosial yang dirasakan oleh individu itu akan kemudian membuat kita sebagai bagian dari kelompok akan membela seseorang yang mempunyai relasi kategori sosial yang sama. Gitu ya teman-teman ya. Contohnya seperti itu. Kemudian, nah di sini konflik itu dinilai sebagai bagian yang istimewa dari relasi antar kelompok. Karena konteksnya kan sebenarnya tanpa konflik pun kita sebagai manusia harusnya bisa berhubungan dengan baik kayak gitu ya. Tapi kok ada konflik, berarti kan ada sesuatu yang sedang terjadi. Dalam tanda kutip ini istimewa karena tidak selalu ada konflik ya. Nah, sebenarnya karena berangkatnya dari itu tadi, manusia itu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang berdasarkan misalnya kita dari konteks keturunan ya, aku adalah orang Indonesia, atau misalnya saya adalah kulit kuning atau kulit putih atau kulit hitam misalnya gitu. Kemudian termasuk dalam konteks misalnya ketermasukan tuh inclusion atau belonging kita tuh di mana sih kayak gitu ya. Ketermasukan kita di dalam suatu kategori sosial tuh masuk ke kategori sosial yang mana gitu. Kita bisa membedakan secara naluri ya. Karena kita akan mencari kesamaan-kesamaan baik itu fisiologis atau kita analisis dari interaksi atau konteks normatif. Nah, ini ketika kita melihat dari teori identitas sosial ya, bahwa sebenarnya konflik antar kelompok itu melibatkan tidak hanya teori antar kelompok saja, tetapi juga melibatkan beberapa teori.
yang termasuk itu adalah tadi yang pertama teori dari relasi sosial, ya. Kemudian yang kedua itu adalah teori identitas sosial, karena kita punya dalam teori identitas sosial kita punya kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dan persamaan yang kita pahami sebagai identitas kita, ya. Kayak misalnya tadi Mbak Ida ketika viral di masalah tadi, mukena tadi, kemudian orang-orang yang lain misalnya pelajar-pelajar di seluruh dunia atau bahkan orang-orang Indonesia sendiri yang walaupun misalnya tidak berada di Taiwan, dia akan ikut membela Mbak Ida dan ikut terlibat konflik misalnya karena mereka merasa bahwa bagian atau inclusion dari orang Indonesia, Muslim Indonesia misalnya. Kemudian teori selanjutnya yang bisa masuk ke dalam teori konflik antar kelompok ini juga teori pengkategorian sosial, teori identitas sosial, dan teori identitas kelompok, teman-teman. Nah, Mbak Ida coba gambarkan ya, jelaskan yang gimana sih terjadinya konflik. Ini Mbak Ida coba breakdown dari buku yang kopian buku yang buku C kalau nggak salah, D atau C, Mbak Ida lupa kodenya, tapi yang ini kalian bisa nanti sambil buka-buka kopian kalian. Terjadinya konflik itu akibat dari yang pertama tidak merasa menjadi bagian dari suatu kategori sosial, ya. Kayak misalnya tadi orang Taiwan itu tidak merasa menjadi bagian dari kategori sosial saya seorang Muslim, sehingga melihat apa yang saya lakukan itu aneh dan meresahkan mereka, sehingga itu memicu terjadinya konflik. Itu kalau pandangan dari teori pengkategorian sosial. Kemudian yang kedua adalah adanya anggapan bahwa kelompok kita itu punya esensi atau bagian yang lebih penting daripada kelompok yang lain, gitu ya. Misalnya kita melebih-lebihkan kekhasan atau identitas dari kita, dari kelompok kita. Misalnya kita kan sering yang menganggap bahwa komunikasi UI lebih bagus dong daripada prodi yang lain misalnya, atau konteksnya misalnya komunikasi UI lebih bagus dari komunikasi yang mana misalnya kayak gitu. Dengan adanya sikap yang seperti itu menurut teori identitas sosial itu bisa memicu adanya konflik, ya. Kemudian yang ketiga adalah konteks ketidakcocokan. Ketidakcocokan ketika berangkat dari teori identitas personal itu berasal dari diri seseorang atau individu, itu bisa konteks gagasan, teman-teman, perilaku, karakter, identitas, latar belakang, bahkan cara komunikasi kita atau kepentingan atau tujuan kita. Misalnya kayak teman-teman yang lagi rame terkait dengan masalah SPP, ya. Menurut teman-teman secara personal, gagasan misalnya dari gagasan kalian, kenapa tidak ada gratis SPP ya, kayak gitu kan kita nggak melakukan kontak fisik perkuliahan nih, kayak gitu. Atau konteksnya misalnya aku jadi banyak tugas nih karena kelas online kayak gitu. Nah, mungkin ada ketidakcocokan antara interpretasi atau pemikiran dari kita mahasiswa, misalnya teman-teman mahasiswa atau orang-orang tua para pelajar misalnya, dengan misalnya dosen atau misalnya institusi atau yayasan, ya. Misalnya katakanlah kayak contohnya beda nggak pakai UI ya, contohnya ini karena semua lagi rame, entah itu dari TK sampai kampus pun lagi rame dan terkait dengan SPP ini. Contohnya tentang SPP di sekolah
taman kanak-kanak ya. Dikatakan misalnya stabil ya. Jelas nggak teman-teman? Jelas? Cek, cek. Kedengeran ya? Halo? Teman-teman? Terdengar? 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 Dengar, Mbak. Mbak. Oke, karena barusan wifi-nya Mbak Ida kayak drop gitu. Nah, misalnya kayak konteks yang SPP-nya sekolah anak saya, ya. Banyak gerakan ibu-ibu yang kemudian mengutarakan kepentingan mereka yang merasa bahwa tidak terwakili oleh sekolah misalnya, karena memang usia anak dini susah ya. Kalau kita kampus gitu ya, kita masih mungkin untuk belajar pakai Zoom, kita gantikan via Zoom gitu ya, atau digantikan via video pembelajaran, kemudian interaksinya pakai chat kayak gitu. Atau konteks misalnya ganti metode yang lain. Kalau usia remaja ke atas itu masih possible untuk mengganti pembelajaran, tapi konteks untuk sekolah usia dini ini seperti apa kayak gitu. Mereka menganggap bahwa ada banyak hal yang kemudian seharusnya tidak masuk ke dalam pembayaran SPP 3 bulan ini gitu. Nah, berarti kan ada ketidakcocokan dalam konteks kepentingan ya, atau gagasan dari orang tua anak sekolah dini kayak PAUD, TK kayak gitu, karena kan nggak mungkin kalau anak-anak TK dibukain Zoom kayak gitu ya, kita belajar tepuk-tepuk bersama yuk bernyanyi ya. Yang satu delay nyanyinya selamat ulang tahun sekarang misalnya gurunya, tapi misalnya di tempat dia jadi per 3 detik setelah itu kayak gitu kan malah rame banget ya teman-teman. Sehingga konteksnya ada ketidakcocokan dalam persepsi antara kedua belah pihak. Nah, bisa konteks kepentingan, bisa konteks gagasan. Nah, ini juga bisa mengakibatkan adanya konflik, ya. Sehingga itu dari konteks identitas personal. Kemudian, kalau ketidakcocokan atau motivasi kebutuhan itu juga bisa masuk, tapi dari teori identitas kelompok, di mana misalnya ada anggapan dari in-group kepada out-group. Misalnya kayak stereotip terkait dengan suatu kelompok A itu lebih bagus daripada kelompok B, seperti membanding-bandingkan. Atau ada stereotip terkait dengan ini aja pengalaman Mbak Ida waktu di pertukaran pelajar di daerah ya. Saya merasa sangat dalam tanda kutip itu stereotip orang Jawa di Nun Sewu, ini pengalaman saja ya, bukan untuk rasis ya. Waktu itu saya kena di Jawa bagian barat, teman-teman. Kemudian mungkin karena konteksnya latar belakangnya juga masih pedesaan, sehingga mungkin ada beberapa anggapan atau stereotip yang masih kental sekali melekat pada kelompok saya, kelompok Jawa. Sehingga konteksnya di situ dikatakan bahwa setiap saya lewat di situ, itu orang-orang akan bergunjing gitu. Itu loh, pelajar dari Jogja kayak gitu. Kayak gini. Rasanya itu kayak gitu, aku salah apa ya kayak gitu. Padahal saya bahkan tidak kenal dengan orang itu. Nah, itu namanya stereotype in group kepada out group ya. Stereotip yang melekat kepada suatu kelompok terkait dengan pandangan terkait kelompok lain gitu, atau individu dalam kelompok lain. Itu salah satu contohnya aja. Mungkin teman-teman juga merasa ketika di Jogja gitu,
dipandang rada berbeda oleh warga sekitar gitu. Karena mungkin tadi teman-teman adanya ketidakcocokan dalam beberapa hal, bisa latar belakang atau bisa kepentingan gitu ya, atau cara berkomunikasi kita sebagai bagian dari kelompok lain yang misalnya berbeda dengan kelompok yang ada di sini seperti itu. Ya, kemudian itu yang alasan terjadinya konflik. Kemudian Mbak Ida coba masuk sekarang kepada penyelesaian konflik. Ya, di sini tadi teori ini juga menggandeng teori akomodasi komunikasi, teman-teman, yang dianggap sebagai salah satu teori yang bisa menjadi sarana penyelesaian konflik atau peredam konflik. Asumsi dari teori akomodasi komunikasi itu nanti yang bisa kita bahas gimana sih penyelesaian konflik atau peredaman konflik. Tapi kita bahas dulu definisinya. Nah, definisinya adalah teori ini menganggap bahwa bagaimana seorang anggota kelompok melakukan penyesuaian atau menggunakan bahasa atau menggunakan komunikasi itu sebagai media untuk usaha mereka dalam penyelesaian konflik, ya, sehingga di sini akan kita lihat asumsinya. Yang pertama, persamaan dan perbedaan dalam berbicara dan berperilaku itu biasanya di dalam teori ini dikatakan mencakup pada seluruh pengalaman dan latar belakang dari seseorang, gitu ya. Sehingga kalau kita refleksikan gini, yang pertama, masing-masing dari orang itu punya persamaan dan perbedaan. Tetapi ketika misalnya kita memahaminya sebagai sesuatu yang harus seperti kita, ya salah jadinya ya. Sehingga misalnya gini, kok ada perbedaan ya? Karena ya konteks pengalaman dan latar belakang kita berbeda. Misalnya kayak contohnya, saya yang orang Jawa itu akan berbeda dengan cara saya berkomunikasi atau bertindak dengan suami saya yang orang Aceh misalnya. Sehingga misalnya pada waktu misalnya Mbak Ida pernah ngomong kayaknya dibilang suami saya bahwa udah makan terus gitu ya. Kalau di Jawa kan atau di bahasa Indonesia biasa, makan terus itu maksudnya ketika didenotasikan ya maknanya adalah kita makan secara terus menerus ya gitu. Kamu tuh kok makan terus kayak gitu, ibarat kata kayak gitu. Saya mendefinisikannya seperti itu. Padahal misalnya pada waktu itu asumsi saya adalah saya habis melahirkan, dan ibu yang habis melahirkan itu karena menyusui dia kuat sekali makannya ya, sehingga saya merasa tersindir, kok aku dikatain makan terus ya, dia nggak tahu apa ya ibu menyusui itu rasanya kalau habis disusuin bayinya habis nyusu gitu, rasanya akan cepat kelaper gitu ya Dek, sehingga konteksnya sensitif gitu. Saya menganggap bahwa suami saya nggak tahu, tapi ternyata saya yang kemudian salah mempersepsi itu, bahwa konteksnya adalah ada perbedaan yang terjadi karena menurut dia makan terus itu maksudnya adalah sudah makanlah, lanjutkan makanmu, selesaikan makanmu, makan terus, nanti bayinya aku yang pegang. Maksudnya dia seperti itu, teman-teman. Jadi itu tadi, ketika kita menganggap sesuatu itu di luar dari nalar kita bahwa kita mempunyai pengalaman dan latar belakang yang sama, itu bisa memicu konflik. Tetapi dalam teori akomodasi komunikasi ini, ketika kita mampu memahami bahwa
adanya perbedaan itu karena adanya perbedaan pengalaman dan latar belakang, itu akan meredam konflik, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cara mempersepsi tutur dan perilaku orang itu menentukan cara mengevaluasi percakapan yang dilakukan. Ini jelas ya, karena konteksnya ketika kita mempersepsi atau memaknai perilaku atau bicara orang, itu juga akan mempengaruhi juga cara kita mengevaluasi. Sehingga kayak tadi, ketika salah mempersepsi cara suami saya ngomong gitu ya, otomatis saya juga salah mempersepsi perilaku dia itu kayak gitu, sehingga akan berlanjut kepada arah konflik menurut teori ini ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa itu digunakan sebagai pemberi informasi tentang status sosial serta keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu. Ini juga sebenarnya jelas teman-teman, karena ketika kita menggunakan bahasa atau ibarat kata kita ngomong ya, kadang kan kita akan ngomong yang itu mendeskripsikan siapa sih kita gitu. Kadang kita nggak sengaja kita ngomong sama orang asing atau orang yang baru kita kenal bahwa ketika kalian cerita-cerita tentang perkuliahan gitu, oh ya di komunikasi UI juga dilakuin kayak gitu kok secara kuliah daring misalnya. Nah berarti kan tanpa dia menanyakan kamu dari mana kayak gitu, tapi kalian yang menyampaikannya sendiri itu kan juga menunjukkan keanggotaan seseorang. Atau misalnya ketika kalian ngomong, tiba-tiba kalian ngomong bahwa oh iya bentar, aku lupa ngunci mobilku kayak gitu. Itu juga akan menunjukkan status sosial seseorang, bahwa bahasa itu menjadi pengantar informasi terkait dengan status sosial dan keanggotaan seseorang. Sehingga hati-hati dalam konteks ini, hati-hati ketika kita berbicara, karena kadang status sosial dan keanggotaan seseorang itu akan mengarah kepada tadi pengkategorisasian sosial, sehingga bisa menyulut adanya kemungkinan untuk konflik ya. Kayak tadi, oh ketika kamu anak orang kaya dan misalnya saya orang yang nggak punya, kemudian ada kesalahan persepsi, itu kan bisa memberikan celah untuk konflik menurut teori ini seperti itu. Sehingga kita harus berhati-hati dalam penggunaan bahasa. Kemudian yang keempat, akomodasi dan akan bervariasi dalam tingkat kesesuaian perilaku, ya. Sehingga konteks akomodasi ini adalah dikatakan sebagai usaha kita dalam berkomunikasi atau mengupayakan komunikasi itu secara baik, itu akan bervariasi karena bergantung kepada latar belakang seseorang, ya. Baik itu egonya, baik itu konteksnya pemahaman orang terhadap orang lain atau kelompok lain, sehingga cara kita menyesuaikan diri atau mengakomodasi komunikasi kita akan bervariasi, ya. Dan norma sosial kita juga akan mempengaruhi kita dalam melakukan proses penyesuaian tadi atau akomodasi tadi. Sehingga misalnya ketika kita dididik dengan norma sosial yang baik misalnya atau yang sangat kuat gitu ya, bahkan misalnya ada yang sampai ibarat kata dia sangat disiplin terhadap suatu norma sosial gitu, itu juga akan mengarahkan dia kepada sikap yang sangat santun misalnya, sehingga akan menjembatani usaha dia yang lebih dia akan lebih mengupayakan akomodasi komunikasi dengan lebih bagus gitu. Itu teori tentang akomodasi komunikasi teman-teman, sehingga konteks teori ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kita melakukan penyesuaian terhadap penggunaan komunikasi kita dalam bertutur dan berperilaku sebagai usaha menyelesaikan atau meredam adanya kemungkinan atau celah-celah konflik
ya. Sehingga penutupnya di sini, ketika seorang berinteraksi, mereka akan menyesuaikan pembicaraan, vokal bicara misalnya, atau tindak tanduk mereka untuk mengakomodasi orang lain yang terlibat dalam interaksi tersebut. Sehingga ketika kita mengakomodasi orang lain untuk terlibat dalam interaksi tersebut, kita tidak misalnya merendahkan orang, atau kita tidak membuat orang merasa menjadi tersingkir dari pembicaraan kita gitu kan. Ada misalnya orang yang suka ngomong pakai bahasa Jawa aja, ya orang Jogja tapi dia ngomongnya pakai bahasa Jawa terus. Nah, itu kadang ketika kita tidak melakukan akomodasi komunikasi atau mengakomodasi komunikasi kita untuk orang lain, kadang orang lain akan merasa tidak menjadi bagian dari dia atau kelompok itu, sehingga dia akan menyingkir atau sehingga ada celah konflik seperti itu. Sehingga harapannya adalah ketika seorang berinteraksi, dia akan menyesuaikan dan mengakomodasi orang lain untuk lebih berinteraksi dan terlibat di dalam komunikasi tersebut. Itu yang dari penyelesaian teori akomodasi komunikasi, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Sudah selesai untuk teori konflik antar kelompok. Ada pertanyaan mungkin sejauh ini? Mbak, Ya. kan aku kan dari Riau nih ya, Mbak. Terus kan berteman sama orang Jawa juga. Ini siapa, Rian ya? Randi, Mbak. Ya, gimana Randi? Nah, setelah itu kan mereka kalau lagi ngumpul misalnya di parkiran Ilkom nih. Terus mereka bahasa Jawa. Nah, setelah itu Randi bilang, nggak usah pakai bahasa Jawa lah, bahasa Indonesia aja, Randi bilang kan, Mbak. Setelah itu, kamu kan di Jawa, berarti kamu harus bisa menyelesaikan diri. Itu gimana, Mbak? Wah, ini ada orang-orang Jawa. Ya, Mbak Ida, bahkan Mbak Ida sendiri ya, dulu waktu SMA, saya kan baru bisa menggunakan bahasa Jawa fasih itu karena di kuliah, ya. Teman-teman pada pakai bahasa Jawa. Padahal saya orang Jawa, Dek, tapi dari kecil itu entah kenapa, dari kecil di sekolah Mbak Ida pun itu pada pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, baru pas di SMA diceng-cengin gitu lah sama teman-teman, wong Jawa ra iso ngomong Jawa ki piye kayak gitu. Nah, konteksnya kayak gitu. Kemudian dibecandain, diceng-cengin, ya bercandaan aja sebenarnya. Tapi kemudian waktu kuliah, karena konteksnya saat kuliah, engagement atau keterlibatan saya ketika bermain itu bisa sampai katakanlah 24 jam karena untuk ngurusin tugas ya. Mbak Ida kan orang broadcasting ya, anak broadcasting, kita suka produksi film bareng gitu, kadang tuh bahkan Mbak Ida ikut PH gitu ya, itu bisa 24 jam bareng dan ngomong pakai bahasa Jawa semua gitu. Nah, itu akhirnya ada slang-slang yang kemudian mulai familiar dan digunakan gitu, teman-teman. Sebenarnya konteksnya tadi kalau dikatakan dari penyesuaian dari akomodasi komunikasi ya, jalannya jadi titik tengah gitu, teman-teman. Bukan kemudian salah satu yang harus mengalah, tapi kemudian kita kembali ke asumsi dari teori. Kita ada persamaan dan ada perbedaan itu karena apa sih? Kalau di teori ini kan kita dibilang bahwa persamaan dan perbedaan itu mencakup pengalaman dan latar belakang kita yang beda, ya. Sehingga ketika kita nganggap bahwa bahasa Jawa itu misalnya adalah bahasa yang berbeda dengan bahasa saya, misalnya sebagai orang Minang kayak gitu ya. Riau tuh Minang bukan sih? Orang Riau ya? Orang Riau gitu misalnya ya. Itu ya akan gitu terus gitu. Tapi ketika misalnya kita menganggap bahwa oh iya memang karena ada perbedaan perbedaan ya, mungkin kemudian akomodasinya adalah di sini usahanya adalah
dua-duanya harus menyesuaikan. Si orang Jawa ini, teman-teman yang Jawa harus menyesuaikan pelan-pelan lah bro, misalnya mengajak teman-teman kita yang non Jawa untuk berbicara dan bisa fasih berbahasa Jawa gitu, karena kemampuan berbahasa itu tidak selalu mudah untuk semua orang gitu ya, karena kita ada orang yang punya kemampuan berbahasa ganda itu sangat mudah ya, tapi ada yang susah gitu ya, karena yaitu tadi kemampuan berbahasa itu masing-masing orang beda, sehingga tadi ada akomodasi atau penyesuaian dari pihak orang Jawa yang dia tetap ngomong Jawaan tapi ada bahasa Indonesianya lah ketika ada si Rian, tapi Rian juga misalnya konteksnya mencoba mengakomodasi dirinya untuk masuk ke kelompok yang anak-anak Jawa dengan mulai mencoba belajar bahasa Jawa kayak gitu, karena konteksnya ketika mau ini tadi kita akan melakukan penyesuaian sehingga untuk mengakomodasi orang lain terlibat di dalam suatu interaksi yang sama ya. Jadi ketika kita mau masuk kepada interaksi yang sama, masing-masing dari kita, bagian dari kategori sosial yang berbeda itu harus mengakomodasi dirinya melalui perilaku mereka yang disesuaikan, gitu teman-teman. Jadi kedua belah pihak, nggak bisa cuma satu orang yang kemudian menyesuaikan satu orang, tapi dua-dua kelompok ini harus menyesuaikan kalau dari teori akomodasi komunikasi. Dan itu logis, ya. Kalau kita terapkan itu sangat logis. Ya nggak, bro? Ya jadi gitu. Beda kayak penasihat hukum. Jadi gambarannya sih gitu teman-teman. Paham ya? Si siapa namanya? Randi? Paham, Mbak. Mungkin teman-teman yang Jawa juga bisa menerapkan ya. Jadi kita janganlah senior. Cuma memang konteksnya kan orang-orang Jawa tuh biasanya akan lebih ngomong, dan bahasa Jawa itu dikatakan orang-orang sebenarnya bahasa perekat gitu, karena ngakrabke gitu, ngakrabke itu mengakrabkan gitu. Jadi ya itu tadi saling mengakomodasi saja ya. Akbar mau bertanya? Akbar Hussein? Enggak. Ya, enggak? Enggak. Oh, enggak. Oke, masih ada mungkin? Akbar. Oh, Neng di. Cuma ngerti itu aja, Mbak. sama bahasa Jawa. Lor, ora apa-apa. Beda Jawa gue. Iya, nggak apa. Pelan-pelan aja, Randy. Teman-teman yang lain juga jangan maksa. Pelan-pelan, nanti lah bisa. Oke ya? Izin masuk, Mbak. Oke, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, kok hilang? Nopo iki? wabarakatuh, Mbak. Sebenarnya. Iya, yang kenceng dong, Mas. Dengan Mas Sinten. Oke, Mbak. Saya Fahrul mau menanya Siapa, Dik? mengenai konflik. Gimana pendapat Mbak? Kan persepsi orang ada yang bilang nggak semua konflik itu merugikan, Mbak. Ada juga dampak positifnya. Nah, gimana Mbak pendapat Mbak? Ini siapa ya? Fahrul, Mbak. Oh, Fahrul. Fahrul itu yang mana sih, Mbak? Bu, aku dikasih lihat. Aku belum pernah lihat. Oh, ini ya? Itu Akbar. Ini Fahrul ini. Kita coba lihat. Oh, Mbak Ida, stop share dulu ya. Oh, oke. Fahrul Julian ya? Gimana? Iya, kenapa sih misalnya tadi teman-teman apa tadi
tidak selalu merugikan ya, tetapi bisa ya mungkin ada beberapa konteks Maaf Mbak, apa gimana? Iya, suaranya putus-putus Mbak. Iya, kayaknya sinyalnya Iya. ya. Nanti kalau ini kita coba di ini ya, dicek di rekaman ya. Ini Oh jelas. iya Mbak. Jelas nggak Mbak? Jelas. Jadi gini teman-teman, memang ada konflik yang itu merupakan kayak bagian dari pergerakan kritis ya, untuk kritik ya, sehingga menimbulkan konflik dan mengarah kepada sesuatu yang baik. Itu bisa seperti itu karena konteksnya ada pergerakan yang misalnya disuarakan oleh kelompok minoritas ya, kelompok minoritas misalnya kayak suatu kelompok yang kemudian dianggap kelas bawah gitu ya, atau minor kayak gitu, sehingga mereka menyuarakan sesuatu dan akibatnya konflik. Nah, dari situ hasil dari konflik ketika misalnya bisa menguntungkan oleh kelompok minor yang selalu dikorbankan, itu bisa dikatakan bahwa konflik itu berhasil menjadi jalan untuk mengubah keadaan, kayak sifatnya paradigma kritis ya, bahwa adanya konteks atau pandangan kritikal itu adalah untuk melakukan perubahan gitu ya. Tetapi kemudian kita lihat lagi konteksnya. Konflik ini misalnya suatu konflik terjadi itu karena apa sih sebenarnya, dan apa tujuan dari konflik tersebut. Misalnya kayak yang konteks Nun Sewu yang dulu Sampit sama Madura ya, Nun Sewu ya, menguak kembali. Contohnya itu tujuannya apa? Apakah dan konteksnya seperti apa misalnya? Apakah karena hanya misalnya kepentingan dari masing-masing individu kelompok saja yang diutamakan, atau sebenarnya konflik itu berguna untuk mengeratkan, tapi kan pada waktu itu konteksnya terjadinya justru malah terlihat seperti memecah ya. Koreksi saya ketika saya salah ya, sehingga pada saat itu negara kemudian juga ikut campur tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Atau contoh yang konflik GAM dengan Indonesia gitu kan, itu konteksnya seperti apa? Kita lihat dulu konteks itu. Konteksnya kan GAM ingin memecah atau membuat Aceh ini terlepas dari NKRI misalnya, sehingga menurut negara ini membahayakan, sehingga ada gencatan senjata waktu itu ya, sampai ada gencatan senjata waktu itu. Nah, konteksnya kita lagi-lagi harus lihat konteks dari konflik itu tujuannya seperti apa, kemudian konteksnya seperti apa, sehingga kita mampu menilai apakah konflik itu merupakan konflik yang akan memperbaiki suatu keadaan ya, atau justru akan menyengsarakan, dalam tanda kutip, menyengsarakan orang banyak, kayak yang Israel sekarang ya sama Palestina, itu kan nggak ada selesainya ya, Gaza ya. Itu kan konteksnya bahkan banyak pihak yang berusaha untuk mendamaikan mereka, tetapi tetap mereka menganggap, kedua belah pihak menganggap bahwa daerah tersebut adalah daerah dari masing-masing peribadatan mereka, dan banyak kepentingan di situ gitu. Bahkan di Al-Qur'an pun juga ada gitu ya, konflik yang tidak akan usai itu adalah Israel dan Palestina.
Tapi ya itu lagi sebenarnya teman-teman, tidak semua konflik benar, tidak semua konflik itu akhirnya berdampak buruk, tapi memang kita mencoba untuk meminimalisir. Kalau bisa ya jangan pakai konflik. Kita kan, apalagi anak-anak komunikasi, kita orang-orang komunikasi, kita mampu melakukan negosiasi. Sehingga sebelum adanya konflik, kita pakai teori akomodasi tadi untuk melakukan negosiasi terhadap apa-apa yang menjadi keinginan dan tujuan kita, sehingga kita tidak saling merugikan antar kelompok. Gitu, ya. Tinggal kita lihat aja pokoknya paradigmanya, pendekatannya konflik itu seperti apa, sehingga kita bisa menganalisis konflik itu bagus apa enggak. Ya. Tapi masih diusahakan tetap dari, kalau orang komunikasi ya, kita sebagai orang komunikasi, jalan terbaik ketika kita berselisih itu yang pertama adalah pengakomodasian dari komunikasi kita, ya, penyesuaian. Kemudian kalau nggak bisa kita naik ke tingkat negosiasi. Nah kalau nggak bisa baru misalnya ada tadi penyesuaian walaupun misalnya lewat konflik, tapi konflik itu menjadi kayak jalan terakhir ya, karena biasanya tetap akan memakan dalam tanda kutip korban ya, baik itu korban material bahkan sampai korban orang gitu. Nah, kita juga terbuang waktunya karena konflik, ketika konflik. Itu Fahrul ya, semoga, atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, monggo loh. Oke Mbak, baik. Berarti di sini setuju ya Mbak, kalau konflik itu nggak semuanya membawa dampak yang buruk. Bisa juga ada dampak positifnya. Ada, tapi tetap kalau konflik itu akan menyisakan dampak-dampak negatif ya, Fahrul ya. Walaupun nanti akan membentuk misalnya adanya perubahan, pergeseran kayak kemarin ya, pergeseran kepemimpinan misalnya Soeharto akhirnya turun kayak gitu. Tapi tetap akan ada korban, baik itu material misalnya atau secara psikologis gitu kan, kita juga tetap kayak ada biaya yang dikeluarkan atas konflik itu, sehingga ya itu tadi jalan tengahnya kalau bisa dilakukan secara negosiasi, lebih baik negosiasi ya. Iya Mbak. Akomodasi. Terima kasih ya Mbak. Siap, sama-sama. Masih ada teman-teman? Ada? Tidak ada. Sebentar ya, Mbak Ida absen ya. Jangan pergi dulu. Ini semua masih ada? Ada. Ada Mbak. Masih Mbak. Masih Mbak. Nanti kalau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan di WA Mbak Ida, dan nanti biasanya akan Mbak Ida bahas tetap di kelas di pertemuan selanjutnya, gitu ya, biar bisa maksimal manfaatnya buat teman-teman yang lain. Oke? Terima kasih teman-teman ya. Kalau nggak ada yang tanya, Mbak Ida izin untuk selesai atau mengakhiri diskusi atau belajar kita hari ini. Mohon maaf atas segala salah hilaf ya. Naufal tanya. Mohon tanya. Naufal? Tulis ya. Kalau nggak ada atau masih ada pertanyaan, bisa WhatsApp Mbak Ida. Kita jawab di pertemuan selanjutnya ya. Aja, mohon maaf atas segala salah khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak.